Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Berli. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara tidak benar. Adapun yang meliputi pertama, ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengulang dan menyelidiki penelitian. Yang ketiga, temuan yang menyimpang menghasilkan sumber daya yang terbuang. Yang keempat, menyesatkan peneliti lain untuk menentukan jalan investigasi tanpa hasil. Yang kelima, keputusan kompromi untuk kebijakan publik. Dan yang keenam, menyebabkan kerusakan pada penelitian atau misalnya manusia dan hewan. Adapun pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah strategis dalam penelitian, baik itu bisnis, pemasaran, humaniora, ilmu fisika, ilmu sosial, atau bidang studi atau disiplin lainnya, dan memainkan peran yang sangat penting yang berfungsi sebagai titik awal masing-masing. Menurut Skiono, tahun 2015 halaman 193, teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Adapun jenis-jenis data. Yang pertama, skala pengukuran data. Yang kedua, prinsip pengumpulan data. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Nah, ada definisi data. Sebelum menuju ke pembahasan teknik pengumpulan data, dalam suatu penelitian, data yang baik harus memahami persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Data diperoleh dari lapangan dan dilaporkan sebagai adanya. Yang kedua, relevan. Data harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang ketiga, up to date. Data harus menyesuaikan dengan perkembangan atau tidak boleh ketinggalan zaman. Yang keempat, representatif. Data harus diperoleh dari sumber yang sesuai dan mewakili kondisi sebenarnya dari suatu kelompok atau populasi. Berdasarkan jenisnya, data dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur ukurannya. Contoh data kuantitatif adalah harga smartphone, berat dan tinggi badan jumlah pembeli, dan lain sebagainya. Yang kedua itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan pengelompokan atau karakteristik yang tidak dapat diukur ukurannya. Dengan kata lain, data kualitatif ekspresikan dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna. Adapun skala pengukuran data. Skala pengukuran data atau skala data adalah aturan yang digunakan untuk mengelompokkan variabel yang akan diukur untuk menentukan teknik analisis dan tahap penelitian selanjutnya. Adapun berbagai skala pengukuran dan data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu skala nominal. Adapun ciri-ciri skala nominal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil perhitungan tidak berupa pecahan. Yang kedua, angka-angka yang tercantum hanya sebagai label. Yang ketiga, tidak ada persanan. Yang keempat, tidak memiliki ukuran baru. Yang kelima, tidak memiliki nilai nol mutlak. Adapun contoh skala nominal. Yang pertama itu jenis kelamin laki-laki, perempuan. Yang kedua jenis pekerjaan, pegawai negeri, pegawai swasta, petani, dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga tahun kelas 2010, 2019, 2020, dan lain sebagainya. Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang disusun berdasarkan tingkat tertentu dalam urutan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Skala ordinal disusun menurut karakteristik tertentu dan jarak urutannya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada juga rasio skala. Skala rasio merupakan skala yang memiliki nilai nol mutlak dan memiliki jarak yang sama. Skala rasio memiliki karakteristik yang mirip dengan skala interval. Hanya saja skala rasio tersebut memiliki nilai nol mutlak yang menunjukkan tidak adanya karakteristik. Skala rasio juga memiliki nilai komparatif. Misalnya jika tinggi gedung A 50 meter dan tinggi gedung B 25 meter, maka bisa dikatakan tinggi gedung A 2 kali tinggi gedung B, atau A banding B sama dengan 2:1. Contoh skala rasio yang itu tentang usia manusia, ukuran skala, bobot, tinggi,
jarak, dan nilai ujian. Adapun prinsip pengumpulan data. Yang pertama, dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh seorang peneliti, yaitu yang kedua, kumpulkan data selengkap mungkin, tidak sebanyak mungkin. Yang ketiga, memperhatikan kebenaran data, baik sumber maupun sumbernya untuk datanya itu sendiri. Ada juga metode pengumpulan data. Secara umum, terdapat 4 teknik data yang dapat digunakan untuk, yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode instrumen. Angket atau kuesioner angket dapat diperiksa atas skala. Yang kedua itu wawancara atau interview, pedoman wawancara, checklist. Yang ketiga observasi atau pengamatan, lembar observasi, paduan observasi, dan checklist. Yang keempat daftar periksa dokumentasi atau table. Adapun di sini angket atau kuesioner. Teknik ini akan efisien jika dilihat dari variabel yang akan diukur serta dapat melihat apa yang diharapkan dari responden, seperti tipe dan bentuk pertanyaan-pertanyaan, serta tidak mengiring pada salah satu jawaban saja, dan pertanyaan yang ditulisnya sebaiknya tidak terlalu panjang. Ada juga wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara, terdapat instrumen yang baru wawancara, yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah pertanyaan diajukan sesuai dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Yang kedua, wawancara bebas. Wawancara bebas yaitu tanya jawab antara wawancara dan responden, namun tetap sesuai dengan penelitian atau tujuan yang baru. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara pewawancara baru yang hanya garis besar saja. Pastikan wawancara tersebut serta alat-alat pendukung seperti perekam telah benar-benar dipersiapkan. Tanyakan hal-hal yang terlebih dahulu sebagai pembuka wawancara. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang teknik pengumpulan data. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.